Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara press conference yang diselenggarakan oleh MCCC Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Dan selamat datang, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Semoga sekarang dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, serta pemirsa TV-mu yang saya cintai, hari ini saya akan mengupdate dua hal. Yang pertama adalah perkembangan terakhir tentang pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Kemudian yang kedua adalah tentang respon yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah di seluruh Indonesia, yang ternyata sampai hari ini dalam waktu 1 bulan sudah menggelontorkan kurang lebih 78 miliar rupiah. Baiklah, saya akan mulai dari yang pertama, yaitu tentang pelayanan kesehatan. Data ini adalah data yang diambil dari seluruh rumah sakit yang menangani Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah pukul 16 kemarin sore. Jumlah rumah sakitnya adalah 71, jadi ada tambahan 1 rumah sakit ya, seluruh Indonesia. Dan dari 71 rumah sakit ini maka kita mendapatkan pasien kurang lebih 3.617. Di mana kalau bisa kita lihat pasien ODP-nya ada peningkatan 125 sehingga sekarang menjadi 2.554. Yang PDP ada penambahan 33 kasus sehingga menjadi 974, sementara yang terkonfirmasi adalah 19 karena ada penambahan 18 kasus. Pada prinsipnya kami sekarang sedang mengantisipasi apakah karena persebaran orang yang pulang itu akan membawa dampak apa tidak. Dan ini menurut saya adalah salah satu hal yang sangat kritikal yang harus kita perhatikan bersama. Oleh karena itu kami juga sudah mulai mengkampanyekan kembali mengikuti anjuran pemerintah, yaitu tunda mudik. Kepada teman-teman yang masih di Jakarta, saya mohon dengan sangat untuk menunda mudik Anda. Nah, itu yang pertama, update yang pertama. Kemudian selanjutnya, Bapak dan Ibu tahu, pemirsa tahu bahwa salah satu pilar di Muhammadiyah adalah pendidikan. Ya. Dan pendidikan itu merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah yang cukup besar. Hari ini kita akan membahas apa respon dari perguruan tinggi khususnya yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah. Data terakhir yang masuk sekarang ada kurang lebih 32 perguruan tinggi Muhammadiyah yang sudah berpartisipasi di dalam respon ini. Total yang sudah dikeluarkan oleh seluruh perguruan tinggi, saya ulangi, 78 miliar rupiah, yaitu di dalam membantu utamanya mahasiswa dan juga membantu masyarakat di sekitarnya. Setelah ini nanti akan dijelaskan oleh Bapak Dr. Sayuti selaku Sekretaris Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya ingin menggarisbawahi bahwa kalau kita lihat dari jumlah ini, maka sebenarnya selama 1 bulan total yang dilakukan oleh Muhammadiyah bisa jadi sudah lebih dari 100 miliar rupiah, terutama dikaitkan dengan bantuan-bantuan sembako yang sudah dilakukan oleh teman-teman di cabang, di daerah maupun di wilayah. Hari ini saya ingin meng-highlight, oleh karena itu kami pimpinan Pusat Muhammadiyah mengucapkan terima kasih kepada para donatur sekalian, dan jangan lupa bahwa kita untuk khusus donatur difasilitasi oleh Lazismu sebagai satu-satunya lembaga Muhammadiyah untuk fundraising. Totalnya sekarang kita sudah alhamdulillah ada sekitar 15 miliar yang sudah didistribusi dalam bentuk cash. Dan kepada Bapak dan Ibu semuanya kami mohon untuk ikut membantu. Ini adalah nomor rekening kami, BNI Syariah, ada BCA, ada Mandiri, dan juga BRI Syariah. Bapak dan Ibu sekalian, pemirsa TV-mu,
Akhirnya sekali lagi kami ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, lakukan Ramadan di rumah saja, dan kepada semuanya sekali lagi jaga kesehatan, tetap tinggal di rumah, dan mari kita bersama-sama menjadi bagian dari solusi untuk menyelesaikan pandemi COVID-19. Dari saya adalah itu, dan setelah ini akan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Sayuti, yaitu Wakil Sekretaris Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya persilakan. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini saya ingin menjelaskan dalam deskripsi yang lebih detail bagaimana kontribusi perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah seluruh Indonesia dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Pertama, saya ingin mengawali bahwa perguruan tinggi Muhammadiyah sebagai bagian dari perguruan tinggi di Indonesia punya 4 prinsip utama yang kita sebut dengan catur dharma perguruan tinggi, yaitu penelitian, pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian, dan yang terakhir adalah al-Islam kemuhammadiyahan. Nah, spirit itu membedakan mungkin antara perguruan tinggi Muhammadiyah karena bersatunya antara kegiatan pengabdian dan dakwah Islam, sehingga terlihat pada tadi data yang disampaikan dari Pak Agus dan nanti akan saya perdetail bahwa kontribusi perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah sangat signifikan dalam kegiatan penanggulangan dan pencegahan COVID-19 ini. Nah, saya ingin memberi penjelasan bahwa dari total valuasi yang 78 miliar lebih dari perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah itu baru melibatkan 32 perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah yang melaporkan secara resmi. Jumlah ini seperti gunung es. Kenapa? Karena dari 166 perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah seluruh Indonesia yang resmi melaporkan melalui MCCC baru 32. Tapi laporan-laporan pimpinan PTM di grup para rektor itu menyebutkan beberapa PTM terutama yang lebih kecil itu melakukan aktivitas yang sama, namun mereka belum secara resmi melaporkan ke MCCC. Nah, total kegiatan saya kira banyak sekali jenis kegiatan yang dilakukan oleh PTM, mulai dari pembagian masker sampai 23.000 buah, kemudian distribusi APD medis, ya, termometer, pembagian disinfektan. Nah, ini adalah terutama yang keseluruhan kegiatan ini ada sekitar 21 jenis ini yang paling tidak yang muncul di layar ini mencerminkan kegiatan-kegiatan perguruan tinggi Muhammadiyah untuk memberi bantuan untuk melakukan pengabdian yang ditujukan kepada pertama misalnya dosen dan karyawan, mahasiswa tentu saja sebagai elemen utama dari perguruan tinggi dan masyarakat luas. Tidak hanya yang di sekitar kampus juga menjangkau lokasi-lokasi yang luas. Dari 21 ini ada baik yang tunai, ya, pembagian dana tunai, edukasi karena ini bagian dari kampus, kemudian support untuk sahur dan takjil ini terutama kepada mahasiswa yang belum meninggalkan kota-kota di mana mereka belajar, ya. Jadi hampir banyak kampus yang mahasiswanya adalah in the cost, mereka melakukan itu, ya, sahur takjil dengan jumlah yang luar biasa banyak. Pembuatan bilik ini diskusi online, makanan bersih diri, ya, sosialisasi edukasi ini yang berbeda mungkin dengan rumah sakit karena kami perguruan tinggi yang mendidik orang, maka kegiatan sosialisasi ini cukup melibatkan banyak masyarakat. Nah, yang juga berbeda dengan kampus-kampus yang lain, jadi karena total mahasiswa perguruan tinggi Muhammadiyah hampir 600.000, ya, dan mereka merasakan dampak yang luar biasa dari virus corona ini, maka untuk menjalankan kuliah online, ya, karena pemerintah
hanya memberi izin untuk kuliah online, maka tanpa oleh dukungan dengan subsidi untuk pulsa, maka sebagian mahasiswa akan mengalami masalah, terutama yang tidak punya infrastruktur yang bagus untuk internet. Karena itu hampir lebih dari 174.000 mahasiswa yang terdampak oleh corona ini mendapatkan subsidi pulsa. Yang biasa dilakukan adalah pembagian sembako. Nah, di sebagian besar perguruan tinggi melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga punya dampak juga untuk memperluas promosi kampus. Jadi kampus juga dapat promosi, sehingga sangat wajar beberapa kampus itu mengeluarkan biaya. Jadi dari mana sumber pembiayaan ini? Ya, pertama adalah dari kampus sendiri. Karena alokasi anggaran untuk pengabdian akhirnya diarahkan ke penanggulangan dan pencegahan corona ini, sehingga total angkanya menjadi cukup besar, termasuk juga sumber lain yang digalang dari PTM adalah biasanya bank-bank mitra kampus, ya, kemudian juga donasi-donasi lain yang tidak mengikat. Sampai hari ini 32 perguruan tinggi yang secara resmi, tadi saya sampaikan bahwa kampus-kampus yang terlibat sebetulnya lebih banyak, ya, dari 166 ini 166, tapi yang secara resmi melaporkan 32. Oleh karena itu selalu kita ingatkan kepada pimpinan PTM, karena selama ini barangkali di Muhammadiyah itu kita kenal slogan yang cukup populer, ya, rame ing gawe sepi ing pamrih. Tapi pada saat ini harus ada perubahan mindset di PTM bahwa kita berbuat dan harus juga bercerita ke orang lain agar menjadi inspirasi. Bukannya tidak ikhlas, tapi kita berbuat banyak ke masyarakat dan harus menginspirasi. Karena itu kami dorong agar pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah mulai senang untuk bercerita apa yang telah dilakukan untuk masyarakat. Ini adalah beberapa contoh kegiatan, misalnya ada di UMY, ya, ada beberapa kampus yang Kupang, ya, dan dari 32 yang melaporkan ini dari sisi geografis itu sudah sangat mewakili Indonesia, karena dari Aceh sampai Papua itu sudah melaporkan. Ini bisa kita lihat di peta ini, Sumatera Utara, Sumatera Selatan sampai ke Papua, ya, Papua Barat. Papua juga melakukan, tapi tadi itu tidak melaporkan secara resmi ke MCCC, tapi ada di laporan para rektor. Nah, ini sebuah gambaran yang sangat representatif untuk Indonesia, meskipun kita harapkan agar perluasan atau keterlibatan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah yang lain akan kita tingkatkan. Untuk menutup laporan kami terkait respon perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah terkait dengan COVID-19 ini, Majelis Dikti Litbang bersama 166 perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah adalah bagian tidak terpisahkan dari MCCC, Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Karena itu kami minta para pimpinan PTM untuk terus, ya, Muhammadiyah tidak pernah berhenti beramal soleh. Karena itu amal usaha yang memang didirikan untuk dakwah Islam itu harus tidak pernah berhenti untuk melakukan ikhtiar untuk membantu masyarakat. Karena itulah tujuan amal usaha itu. Karena itu komitmen kami sangat jelas, Majelis Dikti 166 PTMA bersama MCCC untuk terus meningkatkan kiprah Muhammadiyah, kiprah amal usaha Muhammadiyah untuk semakin banyak, semakin intensif membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 ini. Demikian, semoga kita lihat pada laporan berikutnya kontribusi PTM akan semakin besar, semakin masif, dan kita berharap ada dua hal paling tidak yang perlu dilakukan yang belum dilaporkan di sini. Yang pertama adalah riset. Beberapa dosen sudah memulai riset masyarakat yang terdampak COVID-19, tapi riset itu tidak hanya terdampak, termasuk virusnya sendiri, termasuk misalnya vaksinnya dan sebagainya perlu dilihat. Nah, yang kedua yang harus dilakukan oleh PTM adalah publikasi, ya. Saya sebagai dosen PTM sudah mulai nulis submit bahwa sebetulnya cara Muhammadiyah, cara perguruan tinggi Muhammadiyah untuk terlibat dalam penanggulangan itu berbeda dengan lokasi di luar negeri misalnya. Karena tadi itu
misi kita untuk beramal soleh, untuk mengabdi ke masyarakat sangat jelas. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sayuti. Para pemirsa yang saya hormati dan Bapak dan Ibu yang hadir. Demikianlah press conference untuk kali ini. Sekali lagi Muhammadiyah tetap akan berkomitmen menjadi solusi, menjadi bagian dari solusi untuk COVID-19. Tetap jaga kesehatan, tetap tinggal di rumah. Mari kita lawan Corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.